Berita soal tunjangan rumah anggota DPR sebesar 50 juta rupiah per bulan kembali memicu polemik. Kali ini menyeret nama artis sekaligus anggota DPR Nafa Urbach. Ia menjadi sorotan setelah menyampaikan pernyataan yang dianggap mendukung pemberian tunjangan tersebut. Menurut Nafa Urbach, wajar jika anggota dewan mendapatkan tunjangan rumah karena tidak semua memperoleh fasilitas rumah dinas. Apalagi banyak diantaranya berasal dari luar kota dan harus menyewa tempat tinggal di sekitar Senayan. Dalam pandangannya, kondisi lalu lintas yang macet juga menjadi salah satu alasan mengapa para anggota dewan perlu tinggal dekat dengan kantor. Pernyataan itu kemudian diunggah ulang oleh beberapa akun di media sosial, memancing reaksi keras dari publik. Alih-alih meredam, penjelasan Nafa Urbach justru memperbesar gelombang kritik. Ia sempat menyinggung kemacetan di Bintaro sebagai alasan mendukung tunjangan rumah yang dinilai tidak relevan dan kurang berempati dengan kondisi masyarakat. Netizen yang berbakti menilai argumennya berlebihan, mengingat banyak pekerja dari Bogor hingga pinggiran Jakarta yang harus berangkat subuh dan berdesakan di KRL tanpa fasilitas tambahan. Netizen yang budiman bahkan menyindir agar Nafa Urbach mencoba bangun lebih awal atau menggunakan komuter lain seperti rakyat kebanyakan. Respon pedas ini memperlihatkan jurang pandangan antara wakil rakyat dengan kenyataan hidup masyarakat yang merasa jauh dari keadilan dan kesetaraan fasilitas. Kompensasinya 3 juta per hari. Enggak, mana ada, karena aku yang terima gaji. Itu makanya aku kaget banget pas waktu dia terus abis itu dihitung-hitung sama dia, DPR bisa gajinya 158 juta per bulan. Hah? Seronti satu seket wolu yang hitung kipir belum reses. Reses itu lah ya buat rakyat toh ya, kok nggak dihitung gitu loh. Maksudnya kita sebagai anggota dewan yang kita urusin 5 kabupaten gitu ya. Kalau ngedaprus ya kamu bukan, berarti kalau kamu bilang gedaprus berarti kamu bukan orang dapilku, kamu bukan konstituenku, kamu nggak dari dapilku gitu. Tuan itu tidak dapat rumah jabatan dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota. Maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya memudahkan mereka untuk ke DPR, ke kantor. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya tuh luar biasa. Ini udah setengah jam di perjalanan masih macet. Tadi kan udah diliatin ya, gitu tuh ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nafa Urbach. Sorry, Ibu Dewan yang terhormat, Ibu Dewan yang terhormat. Anda ini perwakilan rakyat atau bukan sih? Representasi rakyat atau bukan? Kok bisa-bisanya ngeluh macet karena tinggal di Bintaro dan harus kerja ke Senayan? Hei, Ibu Dewan yang terhormat, rakyat yang Anda wakilkan juga setiap hari kena macet, harus dempet-dempetan di kereta. Itu manusiawi, udah biasa. Namanya orang kerja ya kayak gitu. Dulu aja sebelum jadi anggota DPR kritis banget. Kok sekarang kesannya malah asbun banget? Anda baru PP Bintaro Senayan. Lah itu rakyat yang Anda wakilkan masih banyak yang PP dari Bogor ke Jakarta setiap hari. Mainnya emang kurang jauh. Nih pejabat manja, tibang macet doang ngeluh, gak malu ya sama rakyat. Padahal gajinya udah gede loh. Kurang, gak usah jadi pejabat. Kalau mau hidup mewah di saat jadi pejabat, Anda sama dengan penjahat. Ya, cuma penjahat doang yang kerjaannya nyakitin. Take home pay gede, tunjangan gede, masih aja minta 50 juta per bulan. Gak mikir apa rakyat lagi susah-susahnya. Pejabat tuh adalah pemimpin. Pemimpin tuh adalah orang yang merasakan penderitaan rakyat. Yang cocok jadi pejabat adalah yang mikirin rakyat, yang memiliki darah pejuang, yang mental baja, bukan mental tempe. Bagaimana saudaraku se-Indonesia masih mau dipimpin sama bocah tua kayak gini? Ayo kita gerak tanggal 25 Agustus. Kita turunkan mereka, balikin mereka ke sekolah.
biar mereka belajar sejarah. Kita dahulu merdeka karena punya pemimpin yang memiliki daya juang. Mbak Narpa Urbah, sebaiknya belajar dulu bahasa Indonesia yang bener ya, baru statement di publik. Nggak ada kenaikan, itu hanya kompensasi. Masyarakat tuh yang dilihat Mbak ya, apakah itu bentuknya kompensasi kah, ganti rugi perumahan kah, apa yang jelas angka-angkanya itu naik, itu namanya kenaikan. Pakai dong ini, belajar bahasa Indonesia yang benar. Itu loh, nggak ada guna di DPR. Artis-artis nggak ada guna, udah di DPR numpang datang duduk diam terima gaji bulanan. Nah, jelas-jelas angkanya naik kok bilang nggak ada naik, itu kompensasi perumahan, nggak ada perumahan. Gimana sih itu cara mikirnya? Taruh ke Sudirman emang rada macet Bu kadang, makanya kita prepare jauh lebih awal biar nantinya kalau macet masih ada selang waktu. Gue masih nggak ngerti nih guys konsepnya mendukung kenaikan gaji dikarenakan rumah yang jauh, macet, jadinya mungkin bisa telat dan lain sebagainya. Sedangkan orang di luar sana juga sama kok. Bahkan di luar sana banyak loh orang-orang yang rumahnya di luar kota tapi masuknya jam 9, mereka bela-belain subuh tuh udah siap-siap, bahkan subuh tuh udah pada jalan. Dan sebetulnya kan memang dari zaman kita sekolah, misalkan kita sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Guru tuh nggak peduli mau rumah lu jauh dan lain sebagainya, peraturannya lu masuk jam 7. Kalau lu telat artinya lu yang salah. Itulah yang namanya belajar kedisiplinan. Orang-orang di luar sana sebagai rakyat yang janjinya akan dilayani sebaik mungkin, mereka itu banyak loh yang bangun tidur, sholat subuh langsung berangkat, rela dempet-dempetan di KRL demi apa? Biar nggak telat masuk kerja. Semua orang mau yang kerja nggak kerja itu semuanya kena macet. Apakah harus serentak aja ya satu Indonesia naik gaji? Biar apa? Biar yang rumahnya jauh itu bisa ngontrak atau ngekos deket kantor gitu. Loh ha, Mbak Nafa Urbach, ya, nih, makanya kata gue apa ya, jangan pada gaya hedon ya, gaya hedon malah mempersulit diri sendiri begitu kan. Nih, tinggal di Bintaro kan, di situ kan. Bintaro itu adalah salah satu tempat yang kalau kata gua sih cukup strategis ya untuk pergi kemana-mana menggunakan transportasi umum gitu. Ada KRL, ada MRT begitu kan. Apalagi ini tujuannya ke Senayan. Banyak di situ fasilitas transportasi umum ya. Kalau mau naik MRT lu tinggal naik aja MRT itu dari Lebak Bulus ya. Turun langsung tuh di Istora Senayan ada. Palingan lu itu naik kendaraan umum lagi 3.000, kalau naik ojol ditambah lagi 12.000-an kayak begitu. Kalau misalkan mau naik KRL udah tuh dari Pondok Ranji kalau kagak salah ya. Tinggal turun di stasiun Palang Merah. Dari situ tinggal jalan 15 menit nyampe. Gue mah heran sama para genggong-genggong anggota-anggota ini yang namanya perwakilan rakyat. Kalian tuh pada sadar kagak sih? Kalian itu perwakilan rakyat, ibarat kata mah kalian itu pembantu rakyat ya. Makanya dengerin nih suara rakyat begitu ya, yang memberikan jalan keluar biar kalian itu kagak pusing, kagak nombok terkait masalah gaji kalian begitu ya. Nih kayak mulai ngekos, kagak usah lu nyari-nyari kosan-kosan yang sehari 3 juta kan katanya kebanyakan anggota dewan itu dari luar kota. Kagak usah lu mencari kosan yang hedon yang harga sehari 3 juta. Cari aja, kata gua kayak kemarin gua udah ngomong kan, kosan-kosan rumah subsidi aja udah tuh, biar berbaur sama rakyat jelata, sama majikan lu gitu, sama rakyat ya kan, lu mah pembantu pada ya. Nah, terkait masalah naik kendaraan umum tuh kayak katanya dari Bintaro aja lu katanya nyampe macet sekitar setengah jaman katanya begitu kan, kagak jalan-jalan. Makanya jangan usah menggunakan kayak semacam Alphard, Mercy, kagak usah ya, ngeribetin gitu kan. Udah mah di Indonesia itu banyak kendaraan, timbang satu orang ngebawanya tuh mobil begitu kan, ngeribet-ribetin di jalan aja, menuhin gitu. Makanya udah naik transportasi umum aja tuh, MRT atau gak KRL gitu. Intinya mah nggak usah gaya-gaya hedon-hedonan dah ya. Bukti nyata kan tuh, bergaya hedon yang ada malah mempersulit diri sendiri ya kan. Coba bergaya hidup sederhana aja, berbaur sama rakyat, kagak bakal dibikin sulit lu itu hidup ya. Naik kereta, gujuk lu berdiri bareng-bareng sama rakyat tuh, berbaur sama majikan lu gitu, ibaratnya seneng ya, cakep kayak begitu.
ampun dah, gua mah ada aja ngeles nih. Majikan lu lebih pintar daripada lu pada. Lu mau ngeles ke ujung berung juga terkait kenaikan gaji, masih bisa tuh ditangkis-tangkisin sama majikan-majikan lu, yaitu siapa? Rakyat lu pada. Udah bye. Gaji kita nggak naik kok, gaji kita nggak naik. Prep. Nih lu lihat nih, rincian gajinya anggota DPR guys. Dari gaji pokok aja gue udah gak setuju harganya segitu. Harusnya gaji pokoknya 3 juta ya cukup. Namanya mengabdi sama rakyat ya kan, pengabdian loh. Ini yang gak masuk akal nih, tunjangan kehormatan. Ya Allah, kagak layak lu dapat kehormatan, tau gak sih? Ngapain dikasih tunjangan komunikasi? Ya palingan gosip lu antara orang DPR sono. Tunjangan peningkatan fungsi apaan lu? Lu tuh anggota DPR gak ada fungsinya. Enjoy lah. Yang lebih membagongkan ya tunjangan rumah 50 juta per bulan. Iya apaan, kocak. Lu masih inget gak sih yang viral orang lagi ngelawak itu, cicilan rumah di PIK sampai dengan 24 juta. Ini 50 juta per bulan. Rumah apa lu? Rumah lu di surga? Jadi kalian sekarang udah tahu kan kenapa orang berlomba-lomba mau jadi anggota DPR? Selain kesempatan korupsinya besar, gajinya besar, udah gitu ada tunjangan kehormatan walaupun mereka tuh tidak layak untuk diberikan kehormatan. Sekian.